Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai reaksi oksidasi alkohol, di mana reaksi oksidasi alkohol dapat dilakukan oleh beberapa metode atau pereaksi. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai sound oksidasi, oksidasi asam kromat, dan oksidasi dengan KMnO4. Oksidasi alkohol adalah reaksi menghilangkan atom hidrogen dan menggantinya dengan atom oksigen dalam gugus fungsi alkohol, sehingga jumlah ikatan rantai karbon dengan oksigennya meningkat. Nah, biasanya oksidasi alkohol ini dilakukan oleh larutan natrium atau kalium dikromat. Oksidasi alkohol ini dilakukan untuk mendapatkan senyawa keton, aldehida, dan juga asam karboksilat. Senyawa yang dihasilkan dari oksidasi bergantung dari jenis alkohol yang digunakan, sehingga oksidasi alkohol ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, oksidasi alkohol primer, oksidasi alkohol sekunder, dan oksidasi alkohol tersier. Salah satu reaksi yang terjadi pada alkohol adalah reaksi oksidasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa oksidasi senyawa alkohol secara umum akan membentuk senyawa aldehida, karboksilat, dan juga senyawa keton. Seperti pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa alkohol primer akan menghasilkan aldehida dan juga asam karboksilat. Alkohol sekunder akan menghasilkan senyawa keton, sedangkan alkohol tersier tidak ada reaksi. Di mana, dalam hal ini, alkohol tersier tidak bereaksi dengan kebanyakan agen pengoksidasi, kecuali pada kondisi tertentu. Dalam kimia organik, konsep oksidasi yang biasa dipakai adalah yang berkaitan dengan pengikatan dengan atom oksigen atau halogen, dan juga pelepasan hidrogen. Nah, kita kurang bisa menggunakan konsep yang lain karena sulit. Mengapa dikatakan sulit? Dikarenakan senyawa kimia organik kebanyakan tidak bermuatan. Alkohol primer adalah jenis alkohol yang gugus fungsi OH-nya terikat pada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon paling ujung dalam ikatan karbon alkohol. Karbon tersebut adalah atom karbon jenuh yang berikatan dengan 2 atom hidrogen dan 1 atom karbon lainnya. Hasil dari oksidasi primer ini yaitu dapat menghasilkan aldehida, namun dalam kondisi tertentu yang disebut dengan oksidasi penun, oksidasi alkohol primer dapat menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini adalah contoh dari alkohol primer. Alkohol sekunder adalah alkohol dengan gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Artinya, alkohol sekunder gugus OH-nya terikat pada atom karbon yang bukan ada di ujung. Atom karbon tersebut berikatan dengan 2 atom karbon di bagian kanan dan kirinya. Tidak seperti alkohol primer yang dapat dioksidasi 2 kali dan menghasilkan 2 zat berbeda. Alkohol sekunder ini hanya bisa dioksidasi sebanyak 1 kali. Nah, hasil dari oksidasi alkohol sekunder ini adalah senyawa keton. Dan berikut ini adalah contoh dari alkohol sekunder. Sehingga rumus umum alkohol sekunder adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa alkana memiliki 1 ikatan C dengan H, sehingga alkana ini mampu teroksidasi sebanyak 1 kali. Dan selanjutnya kita bisa melihat ada alkohol tersier, di mana alkohol tersier ini sudah tidak ada reaksi lagi yang terjadi. Alkohol tersier tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada karbon tersiernya. Hal tersebut membuat tidak ada tempat yang bisa diisi oleh oksigen, sehingga alkohol tersier tidak bisa teroksidasi. Selanjutnya, yaitu oksidasi alkohol, dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau reagen atau pereaksi.
Ada beberapa reaksi yang mampu mengoksidasi senyawa alkohol, misalnya dengan menggunakan KMNO4. KMNO4 ini sendiri mampu mengoksidasi berbagai macam gugus fungsi. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan asam kromat. Asam kromat sendiri adalah zat pengoksidasi yang efektif untuk sebagian besar alkohol. Berbagai macam metode di sini, misalnya dengan menggunakan swan oksidasi. Dalam hal ini, bisa dilakukan pemilihan reaksi dan dapat diperhitungkan oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu ada faktor biaya. Yang kedua yaitu kita bisa melihat dari kenyamanan pengguna, misalnya apakah ada bau atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat dari hasil reaksinya dan juga sensitivitas alkohol. Dan yang terakhir dalam menentukan reaksi, kita juga bisa melihat dari selektivitas reaksi. Nah, kemudian kita akan masuk kepada reaksi oksidasi Schwann. Reaksi oksidasi Schwann dinamai dari Daniel Schwann adalah suatu reaksi kimia di mana alkohol primer atau sekunder teroksidasi menjadi suatu aldehida atau keton menggunakan oksalil klorida dan dimetil sulfoksida atau DMSO dan basa organik seperti trietilamina. Oksidasi Schwann adalah oksidasi yang sangat ramah lingkungan. Reaksi oksidasi ini mampu mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida dan alkohol sekunder menjadi keton. Mekanisme reaksi alkohol dengan reaksi oksidasi Schwann terbagi atas dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan ion klorodimetil sulfonium. Nah, pada tahap ini, dimetil sulfoksida berperan sebagai nukleofil yang artinya sebuah ion atau molekul yang tertarik kuat ke dalam suatu daerah yang bermuatan positif. Nah, dimetil sulfoksida ini akan tertarik kepada oksalil klorida yang berperan sebagai elektrofil dengan cara oksigen pada DMSO akan tertarik kepada karbonil pada oksalil klorida dan membentuk sebuah ikatan antara oksigen dan karbon. Nah, seperti ini. Setelah membentuk ikatan tersebut, maka selanjutnya yaitu pelepasan gugus pergi ion klorida dengan cara pasangan elektron pada atom O akan masuk dan melepas ion klorida. Setelah ion klorida lepas, ion ini akan tersubstitusi dan masuk dalam S sisi positif, sehingga memutuskan ikatan rantai yang di sini dan menjadi seperti ini, sehingga dinamakan menjadi klorodimetil sulfonium. Dan ini adalah gugus pergi yang diputuskan. Nah, tahap yang kedua yaitu oksidasi senyawa alkohol. Tahap ini diawali dengan substitusi alkohol yang berperan sebagai nukleofil yang akan terikat kepada sisi aktif ion klorodimetil sulfonium. Singkatnya, oksigen pada alkohol akan terikat kepada S positif disertai pelepasan ion klorida, sehingga membentuk ikatan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu transfer proton oleh trietilamin dengan cara trietilamin akan mengambil proton dari atom hidrogen, kemudian pasangannya akan masuk pada oksigen dan membentuk ikatan baru seperti ini. Kemudian terjadi lagi transfer proton oleh trietilamina. Trietilamina akan mengambil proton dari hidrogen dan pasangannya akan masuk ke dalam atom C sehingga atom C bermuatan negatif. Langkah yang terakhir yaitu terjadinya eliminasi intramolekul, yaitu transfer proton dan juga lepasnya gugus pergi dengan cara atom karbon yang bermuatan negatif akan mengambil proton dari hidrogen, kemudian pasangan elektronnya akan masuk dan membentuk ikatan di antara
karbon dengan oksigen sehingga memutuskan ikatan yang berada di sini. Sehingga menghasilkan produk keton sebagai produk utama dan hasil sampingnya itu dimetil sulfosida atau DMS. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan oksidasi alkohol dengan asam kromat, di mana oksidasi alkohol dengan asam kromat ini juga bisa disebut dengan reaksi Jones. Oksidasi dapat dikatakan terjadi dengan cara menghitung jumlah ikatan CO-nya pada karbon. Reaksi Jones adalah larutan kromium trioksida dalam asam sulfat encer dan aseton. Banyak zat pengoksidasi yang tersedia untuk mengoksidasi alkohol. Yang paling umum adalah asam kromat yang dapat dibuat dari kromium trioksida atau CrO3 dan juga natrium dikromat dalam keadaan asam yang berair. Jadi ada air dan juga ada asam. Asamnya ini bisa berasal dari H2SO4. Keduanya yaitu kromium trioksida dan natrium dikromat akan menghasilkan kromat. Asam kromat inilah yang akan berperan sebagai oksidator dari senyawa alkohol. CrO3 ataupun natrium dikromat sama-sama memiliki bilangan oksidasi +6. Kemudian setelah mengoksidasi alkohol akan tereduksi. Mekanisme pembuatan asam kromat atau reagensia Jones. Jadi pembuatan asam kromat ini dapat dibuat dari CrO3 dan juga bisa dibuat dari natrium dikromat dengan asam berair. Jadi pertama kita akan bahas tentang pembuatan asam kromat dari CrO3. Nah, jadi untuk mekanismenya bisa dilihat pada gambar. Di sini sudah jelas sekali mekanismenya. Dimana karena dalam suasana asam berair, maka H2SO4 dan H2O akan menghasilkan H3O+ dan juga HSO4-. Jadi H3O+ akan bereaksi dengan kromium trioksida. Kromium trioksida akan berprotonasi oleh asam H3O+. Fungsinya agar Cr dapat mudah diserang nukleofilik. Jika oksigen mengikat hidrogen akan berubah menjadi positif. Air di sini berperan sebagai nukleofilik yang akan menyerang kromium yang memiliki muatan parsial positif dan menghasilkan asam kromat. Kemudian kita masuk pada pembahasan natrium dikromat. Ini juga merupakan mekanisme dari natrium dikromat. Nah, jadi natrium dikromat ini akan terprotonasi oleh asam dari H3O+. Karena ada 2 min, maka terjadi 2 kali protonasi dan menghasilkan asam dikromat. Nukleofilik akan menyerang masuk ke Cr, lalu ikatan Cr dengan O lepas dan mengambil hidrogen pada air sehingga menghasilkan 2 asam kromat. Asam kromat inilah yang dipakai untuk mengoksidasi alkohol. Mekanisme reaksi oksidasi alkohol terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan kromat ester, dan yang kedua adalah eliminasi kromat ester, di mana sebelum masuk ke tahapan oksidasi maka asam kromat perlu diaktifasi oleh asam agar kromium mudah diserang nukleofilik oleh alkohol. Pada tahapan eliminasi kromat ester dihasilkan H3O+ atau asam berair, di mana jika suatu aldehida dihasilkan bersama dengan asam berair, maka aldehida akan mengalami overoksidasi. Sehingga kita bisa lihat pada gambar bahwa ini merupakan mekanisme reaksi overoksidasi asam kromat. Dilihat pada mekanismenya, aldehida ini akan berubah menjadi hidrat, kemudian hidrat ini akan mengalami pembentukan kromat ester, dan langkah kedua akan membentuk senyawa asam karboksilat dengan cara melepaskan HCrO3- sebagai gugus pergi sehingga menghasilkan asam karboksilat dan HCrO3- dan juga H3O+. Kalium permanganat atau KMnO4 adalah salah satu oksidator yang paling umum atau yang sering dijumpai dalam reaksi oksidasi. Strukturnya hampir mirip dengan asam kromat di mana biloks pada Mn adalah +7. KMnO4 adalah oksidator paling penting yang banyak digunakan dalam berbagai reaksi organik dan anorganik karena permanganat mampu mengoksidasi berbagai macam gugus fungsi. Jadi, karena KMnO4 termasuk oksidator yang sangat kuat, berarti mampu mengoksidasi alkohol primer menjadi seluruhnya asam karboksilat, kemudian alkohol sekunder akan teroksidasi menjadi senyawa keton, dan alkohol tersier tidak teroksidasi. Nah, KMnO4 ini memiliki kelebihan
kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya adalah lebih murah dan hasil sampingnya tidak beracun atau bisa dikatakan aman. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu KMNO4 sangat tidak selektif dalam mengoksidasi gugus alkoholnya saja. Terdapat beberapa contoh yang digunakan dalam KMNO4, yaitu yang pertama 2-etilheksan-1-ol, di mana merupakan contoh dari alkohol primer yang kemudian dioksidasi dengan KMNO4 dalam keadaan basa, dan juga pada langkah kedua ada H+ yang akan menghasilkan senyawa asam 2-etilheksanoat sebanyak 74%. Jadi kebanyakan membentuk asam karboksilat. Untuk contoh yang kedua yaitu alkohol sekunder yang teroksidasi menghasilkan senyawa keton sebanyak 60%. Nah, jika dioksidasikan dengan reaksi KMNO4 dalam keadaan basa dan ada air pada suhu 0-5 derajat Celcius akan menghasilkan senyawa keton sebanyak 60%. Selanjutnya, mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan KMNO4. Mekanisme yang pertama yaitu struktur dari etanol. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan apakah dia adalah alkohol primer, alkohol sekunder, ataupun tersier. Bisa dilihat, C mengikat gugus OH dan hanya mengikat satu atom C lainnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa etanol adalah alkohol primer. Selanjutnya, dioksidasi dengan KMNO4. Nah, proses oksidasi alkohol di mana oksigen pada oksidator menyerang H-karbinol yang terikat pada C-karbinol. Setelah diserang oksigen, maka menghasilkan satu struktur tidak stabil sehingga mereka melepaskan H2O untuk menstabilkannya. Setelah H2O dilepas, maka terbentuk aldehid dan ternyata aldehid ini masih bisa dioksidasi lanjut lagi dan setelah dioksidasi terbentuklah asam karboksilat. Mekanisme yang selanjutnya yaitu 2-metil-2-propanol. Pada struktur ini sudah bisa ditentukan bahwa ini adalah alkohol tersier. Hal tersebut dikarenakan atom C mengikat OH dan mengikat 3 atom C lainnya. Seperti yang diketahui bahwa alkohol tersier sama sekali tidak mengalami oksidasi karena prinsip dari oksidasi sendiri ini ialah oksigen yang ada pada oksidator menyerang H-karbinol yang terikat pada C-karbinol. Nah, pada alkohol tersier tidak memiliki H-karbinol sehingga proses oksidasi tidak bisa terjadi pada alkohol tersier. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.